saja Anda ikuti talk show layanan publik dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, balik lagi di talk show layanan publik di Radio Kota Batik. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita sudah kedatangan dua narasumber. Ada Bu Betty Daviani Dahlan, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan, dan juga Mas Jumali ini dari Wakil Ketua SPN Kota Pekalongan. Baik, kita sapa saja langsung. Selamat sore Bu dan Mas Jumali. Sore dan juga para pendengar RKP. Iya, gimana kabar Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mas Jumali sehat? Alhamdulillah sehat. Lama kita gak ketemu nih. Wah, dulu aktif banget di SPN. Masih aktif ya di SPN ya? Oke. Agak maju dikit gak apa-apa Mas, biar suaranya terdengar gitu. Baik Bu Betty, ini mohon maaf nih, akhirnya harus mengambil waktu Ibu nih. Harusnya sudah siap-siap untuk ya ringkes-ringkes barangkali, kemas-kemas. Biasa. Sudah sore. Nah, kita akhirnya harus sedikit nih ngobrol sebentar ini Ibu. Nah, ini ngomongin soal ketenaga kerjaan. Bu, boleh nggak Bu saya ingin tahu gambarannya seperti apa sih permasalahan ketenaga kerjaan di Kota Pekalongan pada umumnya seperti apa? Terima kasih. Untuk masalah ketenaga kerjaan di Kota Pekalongan ini kami berdasar pada pengaduan-pengaduan yang masuk seperti itu, kaitannya dengan upah, kemudian seringnya kaitannya dengan upah, seringnya begitu, kemudian dan masalah pastinya hubungan antara pemberi kerja itu pengusaha dan juga pekerja, seperti itu yang sering terjadi. Iya, begitu. Kemarin tidak ada masalah Bu ya, selama Hari Buruh kemarin? Oh, alhamdulillah ya, Pak Jumali ya. Kita kemarin bergembira bersama seperti itu. Saya senang tuh ketika ngeliat, keren ya Kota Pekalongan sekarang beda dengan tahun-tahun yang lalu-lalu. Setiap kali Hari Buruh kan wah rame Mas Jumali ya. Sekarang kemeriahannya jadi beda, kesannya, nuansanya jadi wah ini sudah ada apa ya istilahnya, kesejahteraan dalam konteks saling merasakan hal yang sama. Betul, gitu. betul. Memiliki Hari Buruh yang sama. Gitu. Iya, itu. seperti itu. Kalau Mas Jumali, ini masalah ketenaga kerjaan. Di lain hal, seperti yang dikatakan Bu Betty, apa sih yang dirasakan oleh kawan-kawan di SPN? Ya, kalau di Serikat Pekerja sendiri atau khususnya KPN di Kota Pekalongan, yang terkait dengan ketenaga kerjaan memang yang belum sejak era pandemi COVID sampai sekarang itu belum bisa dirasakan perbaikannya sama masalah pertumbuhan ekonominya itu. Di masalah pertumbuhan ekonomi baik secara lokal, regional maupun nasional itu memang masih menjadi permasalahan di ketenaga kerjaan khususnya buruh. Banyak perusahaan yang terdampak dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, masalah ekonomi tersebut yang berakhir dengan pemutusan hubungan kerja. Itu tidak bisa lepas, khususnya sektor tekstil di Kota Pekalongan ini banyak terdampak sekali. Itu Mas itu. Tapi ada nggak ya istilahnya, pernah nggak kepikiran bahwa ini nggak cuman melulu soal bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan ini mengurangi karena terdampak ekonomi, tetapi bisa jadi mau alih teknologi, bisa jadi seperti itu nggak? Kepikiran semacam itu nggak? Ada fakta itu, fakta itu ada, tapi memang kalau di sektor yang tekstil ini kan cenderung sektor padat karya, membutuhkan banyak tenaga kerja. Itu mungkin tidak begitu terdampak dengan efek tenaga kerja. Dampaknya itu adalah masuknya produk-produk dari luar negeri, khususnya Cina yang membanjiri di Indonesia, yang berdampak dari produk-produk lokal yang tidak mampu bersaing gitu. Akhirnya
dampaknya terhadap produk-produk lokal yang tidak mampu bersaing itu menjadi ter-PHK, banyaknya penutupan perusahaan-perusahaan itu lebih ke situ kalau yang di tekstil. Kalau yang tekstil industri manufaktur mungkin yang industri padat modal itu memang terdampak dengan teknologi. Iya, karena sekarang ini aja kan kalau dihitung-hitung informasi yang saya peroleh ada sekitar 200.000 jenis pekerjaan yang terancam bakal hilang nih gara-gara AI. itu ngeri itu, Bu. Saya bayangan saya, wow, kalau gitu saya masuk nggak ya? Karena kalau semuanya beralih teknologi, alih wahana gitu, sudah deh, kayaknya rampung deh. Semuanya selesai deh. Iya kan, Bu ya. Nah, Bu, dengan permasalahan di satu sisi memang Kota Pekalongan lebih banyak mengenai masalah kesejahteraan itu tadi, tapi itu kan kayaknya masalah klasik, Bu ya. Nah, yang masalah ke depan ini kan ancaman alih wahana itu apa apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Perinaker dalam hal ini untuk mendeteksi atau mengidentifikasi kemungkinan semacam itu di Kota Pekalongan? Ya, tadi sudah disampaikan sebenarnya dengan Pak Jumali bahwa kalau di Kota Pekalongan ini lebih dominan ini sekarang masih padat karya daripada yang padat modal ya, seperti manufaktur gitu ya. Dan jadi untuk mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan mungkin hal permasalahan utama ini ya masih seperti ini. Ya, jadi untuk kaitannya dengan tadi transformasi digital ya, itu seperti itu. Ini ya tetap ya dari Din Perinaker ini tetap mengantisipasi. Nah, cuma kami ini mendorongnya ini melalui bidang kami perindustrian begitu. Perindustrian. Jadi bagaimana mereka bisa menguatkan posisi usaha mereka untuk IKM gitu loh. IKM. Transformasi digitalnya yang kita manfaatkan adalah pasarnya, pemasaran begitu. Itu yang kita mungkin dengan OPD lain Dindakop UKM itu juga itu yang sekarang kita sedang bagaimana meningkatkan pasar gitu ya dari produk-produk IKM dan UKM kita itu dengan pemasaran secara online begitu. Itu yang sekarang sedang kita lakukan begitu. Jadi bukan bukan di produksinya ya? Enggak, bukan. Ya. Artinya sudah ada antisipasi untuk jangan sampai industri ini beralih menggunakan teknologi untuk mengurangi tenaga gitu ya. Sebenarnya mungkin kalau jenis usahanya karena sekarang di Pekalongan dominannya itu masih padat karya. Masih pakai ini yang menguntungkan begitu. Ya, masih untung lah. Iya, begitu, ya. Ya, jadi dampaknya transformasi digital itu kalau untuk usaha kayaknya belum kelihatan. Belum ya. Begitu. Oke. Nah, ini ada yang menarik sebenarnya. Satu persoalan masalah kesejahteraan ini kan salah satu yang kalau teman-teman yang di SPN ini kan mungkin yang tenaga kerja formal ya Mas ya. Lebih banyak di situ ya. Yang informal di Pekalongan itu lumayan banyak juga loh, Bu. Itu permasalahannya gimana tuh sampai sekarang perkembangannya? Sebenarnya begini, pada saat peluang kerja itu ya, pekerja untuk bekerja secara formal ini dibandingkan dengan calon-calon tenaga kerja yang ada itu memang tidak banding seperti itu. Kenapa? Hingga akhirnya munculnya ya pekerja informal akhirnya gitu. Kan itu sebenarnya pokok permasalahannya di situ. Jadi dengan tumbuhnya pekerja-pekerja informal ya, itu adalah bentuk mereka bagaimana bisa mempertahankan hidup. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana mereka supaya bisa berdaya. Begitu. Itu seperti itu.
Apa Bu langkahnya supaya mereka berdaya itu apa? Kalau informal seperti kuliner, sekarang kan banyak sekali ya, pedagang kaki lima seperti itu. Nah, tidak hanya dari Dinprinnaker ya, dari Dindakop UKM gitu ya, itu juga pembinaannya juga luar biasa untuk para pekerja informal dari sektor PK5 seperti itu. Juga sektor-sektor lain gitu, seperti itu. Penguatannya seperti itu, pemberdayaannya. Lebih ke pembinaan gitu ya. Iya, pembinaan. Tapi kan mereka boleh dibilang bisa dikatakan minim jaminan sosial ini Bu. Itu gimana? Ya, di pemerintah Kota Pekalongan sekarang ada program untuk jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja rentan di sektor informal itu ada. Iya, itu salah satu bentuk perlindungan sosial untuk masyarakat, khususnya untuk pekerja rentan tadi di sektor informal itu dukungannya salah satunya itu. Itu daftarnya gimana Bu? Supaya masyarakat jadi tahu gimana caranya supaya bisa mendapatkan jaminan sosial yang informal itu. Memang kami di tahun 2025 ini kuotanya ada 1.700 itu yang dianggarkan oleh APBD itu ya, 1.700 orang begitu ya. Dan salah satu syaratnya adalah dia bekerja informal. Kita ada 21 sektor yang tertuang di peraturan wali kota. Itu ada di SK wali kota. Itu ada 21 pekerjaan yang bisa diakomodir untuk mendapatkan jam sostek tadi, sektor informal tadi. Nah, syaratnya adalah dia harus bekerja, itu aja. Dia harus bekerja dan masuk di sektor 21 tadi. Gitu. Ini. Nah, biasanya kita koordinasinya dengan kelurahan. Karena yang bisa memastikan itu adalah pihak kelurahan. Yang tahu warganya lah ya. Iya. Nanti kami diverifikasi antara kelurahan, kami Dinprinnaker juga dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Nanti kita mana yang memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan jaminan sosial tersebut begitu. Ya diverifikasi dari kelurahan. Nanti tertuang di berita acara nanti. Ada. Iya, ada berita acara yang ditandatangani lurah, kepala Dinprinnaker dan kepala BPJS Ketenagakerjaan begitu. Wah, berarti sudah jelas-jelas berarti ini secara resmi nggak bisa istilahnya goroh kalau istilah kita. Iya, tidak sembarangan. Kami juga hati-hati ya, untuk hati-hati. Iya, padahal di rumahnya nganggur terus kemudian ngaku aja tukang cuci. Iya, iya seperti aja. Itu. Ya, iya, kan? Betul. Kerjaan informal kan nggak ada kelembagaannya. Iya, betul. Itu. Iya. Berbeda dengan misalkan yang ada kelembagaannya, kerja di mana? Oh, ini di sini di PT ini misalnya kan. Iya, betul. Nah, itu. Mas Jubali. Nah, kemarin waktu Hari Buruh apa sih? Saya agak samar-samar informasinya. Apa yang dituntut oleh buruh di Kota Pekalongan kemarin? Kalau kemarin ada secara nasional maupun secara lokal kita ada 6 tuntutan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah. Yaitu yang pertama itu penghapusan outsourcing. Terus minta jaminan PHK itu juga. Kita juga membentuk Satgas PHK. Satgas PHK. Sampai sekarang belum ada? Kemarin Pak Presiden Prabowo menghadiri puncak Hari Buruh, dia menjanjikan itu akan segera membentuk Satgas PHK. Otomatis nanti Dinprinnaker akan menjadi bagian dari Satgas PHK itu tersebut. Berarti ini Satgasnya nanti bersama gitu ya? Iya, otomatis. Pemerintah akan melibatkan unsur tripartit kemungkinan karena memang harapannya antara pekerja, pengusaha dan pemerintah ini harus bersinergi dan transparan gitu ya. Istilahnya kalau memang perusahaan pilot itu benar-benar diketahui oleh semua orang gitu. Kadang-kadang kan tiba-tiba aja. Memang dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu memang perusahaan bisa menyatakan pilot tanpa harus melalui PT UN kan. Iya, itu yang agak semacam gimana gitu kan. Ngeri-ngeri sedap gitu. Sedap lagi. Iya. Dampaknya marak PHK. Dampaknya marak PHK. Itu. Terus yang berikutnya apa? Yang berikutnya
tentang penghapusan OJT terhadap PHK. Perubahan undang-undang tenaga kerja kita ingin undang-undang tenaga kerja itu harus direvisi karena memang terutama outsourcing itu masuk dari bagian undang-undang tenaga kerja. Dan yang jaminan sosial kita juga minta terhadap jaminan sosial kita agar lebih dilindungi, yang memang selama ini belum maksimal oleh pemerintah. Terus lindungi pekerja rumah tangga. Undang-undang pekerja rumah tangga itu harus segera disahkan. Dan yang terakhir masih juga sama seperti tuntutan masyarakat pada umumnya, yaitu berantas korupsi. Kita menganggap bahwa korupsi itu adalah sumber dari masalah yang ada di bangsa ini. Nah ini menarik sih. Kenapa outsourcing menjadi salah satu yang akhirnya disorot betul oleh kawan-kawan buruh? Apa sih soalnya, permasalahannya? Permasalahan di outsourcing itu tidak ada jaminan keberlangsungan kita bekerja. Dengan PKWT itu kita dikontrak 1 tahun. Kita nggak bisa berjamin bekerja, tidak ada jaminan kita dapat bekerja selama mungkin. Selama usia kita produktif kita masih bisa bekerja. Ini tiba-tiba di tengah jalan ada pemutusan bekerja, itu bisa saja terjadi. Itu permasalahan outsourcing di tahun lalu adalah itu fakta, tidak bisa dipungkiri, dan itu terjadi hampir. Yang sebenarnya penerapan outsourcing itu sudah diatur untuk pekerja apa saja jenisnya, faktanya dilanggar semua. Itu semua bisa di-outsourcingkan, itu kan menjadi problem akhirnya. Yang sangat menjadi keberlangsungan kita bekerja itu tidak terjaga akhirnya. Kepastian kita nanti tahun depan saya masih bekerja atau tidak, otomatis itu menjadi momok yang menakutkan. Jadi bertanya-tanya gitu ya, begitu jelang-jelang akhir bulan kontrak gitu. Wah, masih bakal dapat kontrak lagi nggak ya gitu. Gitu ya. Oh, ngeri juga ya. Ternyata ya outsourcing efeknya sampai segitunya ya. Efek lain dari outsourcing sebenarnya apa lagi sih? Efek lain dari outsourcing, jaminan pendapatan kita kan tidak terjaga. Otomatis security income kita tidak ada jaminan. Kita nggak mempunyai kepastian bahwa kita nanti akan mendapatkan penghasilan yang, jangankan sampai mimpi penghasilan layak, penghasilan untuk sebagai pekerja saja kita tidak bisa bermimpi bisa sampai 1 sampai 5 tahun. Bisa jadi manakala perusahaan kita tidak membutuhkan kita, diputus kontrak, itu habis jaminan income kita otomatis terputus. Itu bertambah lagi terhadap jaminan sosial kita, otomatis juga tidak terjamin. Karena selaku pekerja pasti akan perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengikutkan pekerjanya dalam program-program BPJS itu, baik kesehatan maupun tenaga kerja. Manakala nggak ada kepastian itu, karena outsourcing tadi, kontrak tadi, maka kemudian nggak dimasukkan ke dalam program jaminan itu ya. Oh gitu Bu, kalau kontrak itu kayak gitu konsekuensinya? Sebenarnya istilah outsourcing itu berarti bahwa sebuah perusahaan memakai tenaga outsourcing, berarti sebenarnya perusahaan itu bekerja sama dengan perusahaan outsourcing. Ada gitu. Penyedia. Ada. Jadi tidak langsung si pekerja ini kemudian sebagai outsourcing, tidak. Jadi ada perusahaan lain seperti itu. Pihak ketiga penyedia outsourcing. Jadi kerjasama perusahaan itu bukan dengan pekerjanya, tetapi dengan perusahaan penyedia outsourcing tadi. Kayak ini bukan Bu, saya punya gambarannya ini kayak pekerja-pekerja migran itu kayak gitu atau bagaimana? Bukan ya? Jadi seperti ini, yang sering terjadi itu biasanya petugas kebersihan lah. Gitu. Kebersihan gedung misalnya. Perusahaan itu tidak perjanjian kerjanya bukan dengan pegawainya, pekerjanya itu, tetapi dengan perusahaan outsourcing. Penyedia tenaga kebersihan seperti itu. Itu yang terjadi. Nah, ini yang harusnya sebenarnya diluruskan begitu. Karena mekanismenya memang bukan perusahaannya. Ya tadi disampaikan Pak
Jumali tadi, ini sebenarnya keterikatan kerja, perjanjian kerjanya itu adalah pekerja itu dengan perusahaan outsourcing-nya, Oh, bukan ya, ya, perusahaan ya, ya. intinya, itu tidak. Begitu. Jadi tidak dianggap sebagai tenaga kerja di Jadi tempat bukan pada dia gitu perusahaan itu ya jelas Heeh. tidak, Heeh. karena tidak ada ikatan kerjanya. Yang punya ikatan kerja ini perusahaan yang inti dengan perusahaan outsourcing itu, seperti Nah itu. itu yang kadang-kala akhirnya orang nggak pahamnya di situ. Nah Bu. itu Kontraknya kadang-kala kan nggak jelas juga nggak nih. jelas. Iya, jadi yang mengerti perjanjiannya itu adalah perusahaan outsourcingnya. Iya. Si pekerjanya ini juga nggak Iya. tahu seperti Apakah itu. dia dapat jaminan atau enggak? Mungkin Iya. sebenarnya dapat dari perusahaan Iya. itu yang kerjasama dengan perusahaan outsourcingnya gitu kan? Ya, jadi pekerja outsourcing ini ya terikatnya dengan perusahaan outsourcing tadi, seperti itu. Dia ada Iya. perjanjian kerja udah pastinya seperti itu. Oh Itu. gitu ya. Oh ya, ya ini kayak sistem maklar gitu Iya. ya. Ya sekarang memang sudah menjamur ya. Perusahaan outsourcing itu menjamur dengan berbagai kualifikasi pekerjaan. Di hampir semua bidang Bu Iya, ada keamanan, kebersihan, driver, kemudian betul. SPG itu ya, yang jaga itu iya, iya. juga ada sekarang. Iya iya benar. Kalau Iya. SPG saya tahu itu. Jadi Iya. seperti itu sekarang. Iya iya benar. Jadi benar. ada sekarang disebutnya jasa penyedia jasa. Iya. Gitu, seperti Termasuk itu. ini kayak misalkan teman saya tuh ada yang di call center gitu ada tuh yang Ya. perusahaan gede. Nah itu outsourcing juga. Iya. Itu Gitu. ternyata seperti itu. Wah ngeri ya. Jadi beda tangan lah gitu ya. Iya iya Beda tangan. iya iya. Kelihatannya kerja di perusahaan itu, tapi sebenarnya dia itu Bukan. ada ikatannya Dengan perusahaan lain. outsourcing Iya. gitu ya. Jadi dia bukan bagian dari perusahaan sebenarnya. Begitu. Gitu. Ngeri ya. Ini yang sebenarnya yang harus diluruskan mungkin Nah, itu ya. nah. Itu. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong soal Satgas PHK, nah ini berarti ya antara Dinperinaker dan SPN ada kecocokan pandangan gitu, Bu. Udah pasti. Kami kan ada lembaga tripartit. Ya, Ya, ya. lembaga tripartit itu melibatkan 3 unsur, pemerintah, pekerja, dan pemberi kerjaan, di dalam hal ini perusahaan. Ini Oke. jadi kita ada lembaganya. Oh, iya sih ya, ada tripartit itu ya. Iya. Nah, tapi persoalannya kan gini, Bu. Kadang-kadang kayak tadi Mas Jumali sempat dibilang dengan undang-undang yang baru gitu kan. Undang-undang Cipta Kerja kalau tidak Iya, salah ya. iya. Itu kan perusahaan boleh-boleh aja nih ngomong bahwa kami pilot sudah tutup. Tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa ada mungkin audit terlebih dahulu gitu. Nah, gimana ketika misalkan kejadian ini ada beberapa yang sudah terjadi ya Mas Jumali ya di Pekalongan ya kayaknya ya. Iya. Nah itu gimana cara menangani hal yang semacam ini misalkan itu terjadi di Pekalongan gitu. Iya, sebenarnya nomor 1 kuncinya itu komunikasi sebenarnya, ya, komunikasi antara pekerja dengan pemilik perusahaan, ya. Dalam hal ini sebenarnya ada lembaga bipartit sebenarnya ya, di internal perusahaan itu ada. di internal Jadi perusahaan. setiap masalah itu kami selalu menekankan selesaikan dulu dengan bipartitnya, seperti Oke. itu. Itu paling paling cara yang paling efektif sebenarnya. Tapi tidak semua ya masalah itu bisa diselesaikan secara bipartit. Ya. Gitu ya. Ada akhirnya tidak ada kesepakatan. Karena kalau bipartit nanti keluarannya itu adalah kesepakatan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, ya akhirnya pasti ke tripartit. Itu ya. Itu mediasi ke Dinperinaker dalam hal ini. Oh, Itu yang terjadi. Gitu. Tetapi syaratnya ke Dinperinaker setiap aduan atau masalah itu harus ada bukti bahwa sudah diselesaikan secara bipartit dulu. Harus itu dulu, Bu? Iya, itu dulu. Kenapa Bu harus seperti itu? Karena itu yang kita dorong supaya selesaikan dulu dengan bipartit. Apabila nanti kan dibuktikan dengan adanya notulen, Iya, iya. kemudian daftar hadir, ya seperti itu. Itu baru bisa kita proses. Gitu. Artinya memang ditekankan untuk bagaimana kemudian Diselesaikan antara perusahaan dulu. dengan Iya. buruh ini selesai dulu deh Ya, masalahnya. iya, begitu harapan kami nih biar ada
kesepahaman dulu seperti itu. Tapi apabila tidak terjadi kesepahaman ya kita tangani akhirnya seperti itu. Tapi selama ini gimana Bu? Seringnya gimana? Alhamdulillah ya tetap ya namanya aduan yang masuk ke Disnaker itu ya tetapi alhamdulillah tidak banyak begitu tidak kemudian setiap bulan kami ada aduan itu tidak begitu. Kami kayak ini ada yang perusahaannya besar gitu ya. Ada yang sifatnya masih personal, jadi aduannya bukan secara serikat gitu ya, tapi personal. Jadi masalah personal dengan perusahaan, biasa masalah PHK, persorangan, kemudian dia tidak sepakat dengan perusahaan kaitannya dengan pesangon atau itu biasanya yang sering muncul di kami. Itu dan kami komunikasikan itu kita pertemukan. Sebenarnya pada waktu kita mediasi itu kita pertemukan. Antara perusahaan dan pekerjanya seperti itu. Kami berupaya kami mengupayakan supaya terjadi kesepakatan gitu ya. Perjanjian bersama itu yang selalu kita upayakan begitu. Gitu ya Mas Jumali ya. Iya. Asik juga ya dinamikanya. Iya. Makanya kenapa saya kenal baik dengan Pak Jumali, dengan SPN ya karena itu kita sering kerjasama. Kadang saya juga minta bantuan untuk SPN supaya mengkondusifkan masalah ya situasi. Kadang kan waktu ada beberapa ya Pak Jumali kasus yang panas begitu. Nah, biasanya kita minta bantuan SPN. Namanya juga nasib, Bu. Iya, begitu. Tapi ya kita hadapi aja dengan ini aja karena dengan kepala dingin gitu. Benar. Karena perjuangan nasib itu biasa gitu ya. Iya. Ini manusiawi. Menguras energi, emosi luar biasa. Saya kalau dulu itu sering banget nonton demonya para teman-teman buruh. Wah, seru ya. Ya, manusiawi lah ya gitu. Tapi ya itulah. Ya merasakan juga ya. Saya berempati dengan teman-teman buruh yang luar biasa berjuang habis-habisan untuk memperjuangkan kawannya. Betapa kesetia kawanan mereka luar biasa, Bu. Saya salut dengan teman-teman di SPN. Begitu asik banget mereka memperjuangkan bersama-sama nasib bersama gitu loh. Nah, yang menjadi soal adalah gini, Mas Jumali. Kalau ini kan yang selalu rame di setiap tahun itu kan selalu masalah upah. Iya kan, upah minimum. Nah, dari perspektifnya SPN sendiri sebenarnya kalau upah minimum kita ini sudah cukup layak kah atau masih jauh nih di bawah? Ya, kalau berdasarkan dulu ya sebelum munculnya PP 7 tahun 2015 ataupun Undang-Undang Cipta Kerja, kita RKS Tripartit otomatis di dalamnya ada Dewan Pengupahan. Itu semua unsur terlibat dalam menentukan upah buruh baik Apindo pemerintah maupun pekerjanya. Itu survei pasar bersama. Itu lebih angka realnya lebih mendekati pemerintah kita. Tapi sejak tahun 2015 munculnya PP 78 dan Undang-Undang Cipta Kerja itu dibubarkan, mekanisme survei itu dibubarkan, tidak ada lagi, tapi ditentukan dengan langsung pertimbangannya inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan satunya ada tiga unsur kemampuan perusahaan dalam memberikan itu menjadi problem yang akhirnya kita ketinggalan jauh dengan kawan-kawan kita yang di Jawa Barat, di DKI maupun di lain. Pekalongan sempat menjadi 6 besar di Jawa Tengah, sekarang menjadi urutannya turun. Karena kita ketinggalan dengan Demak yang bisa. Demak mungkin karena termasuk daerah penyangga ibu kota ya, Provinsi Jawa Tengah itu akhirnya kemarin naiknya tinggi. Dan kebijakan Presiden Prabowo ini kemarin termasuk melegakan kita. Padahal kita wis kerumunan iki lho kok nggak ada cara lain kecuali aksi karena memang. Kalau pakainya dasar inflasi, kondisinya kita deflasi. Penurunan daya beli, penurunan kemampuan saing dunia usianya, daya saing menurun, kemampuan daya beli kita menurun. Tapi bukankah kalau misalkan upah itu naik, inflasi juga akan ikutan naik nih, secara hukum ekonominya? Itu hukum ekonominya seperti itu, otomatis.
tidak bisa tapi yang sudah berjalan sebelum upah ini naik, inflasinya sudah naik Lebih Itu tinggi kan ya. menjadi susah. Ya, karena mungkin informasinya sudah kemana-mana dulu nih Iya. nyebar gitu. Mau Mungkin naik sekian persen. tahapan itu kan sudah diatur bahwa nanti mulai November ada pengumuman kenaikan UMK, Desember penetapan, Januari mulai berjalan. Mungkin itu kan menjadi siklus rutin ya, penentuan UMK tiap tahunnya. Ya. Mungkin itu menjadi bagi pelaku usaha khususnya yang di pasar ataupun yang penyedia sembako barang pokok itu menaikkan lebih dulu. Seperti itu menjadi problem. Tapi memang kemarin tuh dibatasi. Karena kemarin kan kita langsung ditentukan secara nasional. 6,5 ya. 6,5%. Oh, itu Sama langsung di nasional. Tapi Bisa semua merata. perusahaan naik 6,5% itu, Bu. Nasional. Nasional. Oh, itu menjadi keharusan ya, Bu Iya. ya. Nah, kemarin itu ada perubahan kebijakan pemerintah seperti itu. Jadi Ah. cukup melegakan, padahal di luar itu sudah kemas-kemis gitu. Kemas pikir, aduh ini kalau naiknya pakainya dasar inflasi. Cukup Iya. luar biasa kita. Iya. Tidak bisa mengatakan angka 2,5 di Kota Pekalongan itu masih jauh dari layak menurut saya. Jauh dari Ya. layak. Karena Idealnya berapa, Mas? Kalau Pekalongan, idealnya hitungannya. idealnya kalau kita survei, Heeh. kemarin survei mandiri, Heeh. ketemu angkanya sekitar 3,4. Hai. Ya, 3,4 dari survei bahan pokok Iya. beras. Yang sekarang dipakai itu kan hasil survei tahun 2015. Harga beras masih 8.000. Oh iya ya. Sekarang sudah 14.000. 15. 15.000 jauh otomatis kan naiknya hampir 100% perbedaannya. Otomatis itu idealnya malah seharusnya 5 juta. Kalau melihat dari satu angka saja. Iya sih, Dari satu angka maunya saja. sih Telur segitu, yang Mas. fluktuasi. Iya. Telur fluktuasi itu tidak bisa Belum lagi BBM-nya. Belum BBM-nya. Heeh. Itu Kuota memang sangat masuk nggak sih? Kuota masuk itu seharusnya. Masuk juga. Masuk. Oh. Kuota mulai masuk komponen itu sekitar tahun 2018-an itu masuk komponen. Oh, dari gitu. bagian. Nah ini ada yang sebentar ya, ini Mas Jumali ya dan Bu Betty. Iya. Ini ada yang gabung lewat WA. Baik. Namanya Pak Agus Soro. Nah Iya. ini Pak dan Bu, maaf saya mau tanya bagaimana yang pekerja informal seperti penjahit rumahan seperti beliau ini penjahit rumahan perorangan, apa bisa ikutan jaminan sosial untuk hari tua? Ada nggak, Bu? Untuk Pak siapa? Pak Agus ya. Pak Agus Soro. Ya. Kalau untuk penjahit itu tidak masuk di 21 golongan itu. Iya, Jadi iya. kalau memang Bapak mau mempunyai jaminan hari tua secara mandiri saja. Oh gitu. Silahkan ke BPJS Ketenagakerjaan Ya. gitu. Dan kita pun yang ada program batik berlian ya, yang jam sostek untuk pekerja rentan sektor informal itu hanya untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian itu aja. Tapi kalau hari tua tidak. Oh yang hari Gitu. tua tidak ya? Tidak. Oke, gitu Pak Agus Soro ya. Nah padahal Pak Agus Soro ya agak lumayan sudah tua juga. Saya kenal orangnya baik. Oke Pak Agus Soro gitu. Jadi di manage sendiri Bapak. Tapi sebaiknya kalau misalkan mau seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Bu Betty tadi ya. Nah oke, IPIN di Talun. Wah ini di wilayah kabupaten nih, tapi nggak apa-apa. Mau nanya ini kenapa BPJS program PBI saya tertulis gagal pembayaran pas cek di kemensos.co.id. Apakah data saya belum sinkron? Saya sudah pindah di Talun tapi BPJS saya masih di Karangdadap. Oh. Wah ini Di luar konteks di ini. luar konteks ya. Iya. Gitu ya. Iya. Mungkin nanti RKB mengundang. Dari BPJS Iya, mungkin iya. ya lebih tepatnya. Oke, Mas Yuda di Pekalongan juga ikutan gabung. Bagaimana cara mensejahterakan tenaga non ASN di Kota Pekalongan? Apakah mereka gajinya sudah setara UMK dan mendapat fasilitas asuransi BPJS?
Ini nanyanya ke siapa nih? Di sini ngomongin soal ketenaga kerjaan. Nah, mungkin agar supaya bisa dijawab, Bu, apakah di bidang atau di Dinperinaker juga mengurusi atau mengelola atau mengurusi tenaga non ASN gitu, Bu? Tidak. Tidak ya? Ya, kami tidak. Gitu Pak Yuda. Jelas ya. Lebih ke pekerja perusahaan gitu ya. Ya. Seperti itu. Jadi itu. Oke, ada lagi nggak nih? Belum ada lagi. Oke. Seru-seru sih pertanyaannya. Aduh. Nah, kalau tadi kan sudah disebutkan bahwa bagaimana kemudian Dinperinaker memfasilitasi, terutama menjembatani antara pihak pengusaha dan juga pekerja. Selama ini bagaimana istilahnya respon dari dua belah pihak ini terhadap kinerja yang diberikan oleh Dinperinaker itu, Bu? Mungkin yang jawab saya. Terusnya Pak Jumali. Pak Jumali deh. Ya, Pak Jumali. Lebih tepatnya Pak Jumali deh. Ya, kalau terkait yang masalah tadi yang disampaikan ada bipartit dulu. Lembaga bipartit ini kan idealnya di tiap perusahaan ada. Tapi memang sampai saat ini ya pantauan kita tidak semua perusahaan memiliki lembaga bipartit. Tidak semua. Ada berapa perusahaan yang punya? Kalau data 700-an belum ada 10%. Belum ada 10%-nya yang memiliki lembaga. Masih jauh ya, Bu ya. Jauh dari harapan, itu masih jauh sekali. Makanya itu menjadi tantangan kita ya. Serikat pekerja manakala ada perusahaan yang mengalami itu biasanya mengadunya kan ke kita. Iya. Akhirnya kita melakukan edukasi bahwa untuk bisa terfasilitasinya nantinya dengan Dinperinaker, idealnya harus dengan bipartit dulu. Ya. Kita lakukan edukasi itu bipartit dengan cara mediasi bipartit di perusahaan, perundingan di perusahaan, kita kasih ini nanti yang dibuat risalah bipartitnya, terus ini daftar hadir harus ada, terus permasalahan perselisihannya itu apa, konteksnya itu tidak boleh meluas. Kalau kamu yang kamu angkat masalah perselisihan PHK ya PHK, kalau perselisihan hak ya perselisihan hak. Nah, macam-macamnya itu kan banyak. Kita melakukan itu biar nanti manakala dia meminta dimediasi di Perinaker itu sudah mudah karena dasarnya sudah ada. Risalah bipartit yang diminta dinas bawah itu sebagai syarat untuk bisa dimediatori sudah ada. Itu yang kita lakukan seperti itu terhadap perusahaan yang belum ada lembaga bipartitnya. Kalau yang sudah ada otomatis peran kita nggak dibutuhkan karena mereka sudah ada. Makanya dalam hal ini SPN menjadi advokasi gitu ya, mengadvokasi teman-teman pekerja gitu ya. Nah, kenapa kok baru 10%? Tanya Bu Bati. Ya. Kenapa? Ini salah satu bentuk pembinaan kami akhirnya seperti itu. Ya, karena memang tidak semua perusahaan juga punya serikat pekerja itu. Ya, tidak punya itu masalahnya. Jadi ya otomatis ya. Tetapi seperti tadi saya sampaikan, pada saat mereka minta di mediasi kami, paling enggak sudah ada pembicaraan antara pekerja yang bermasalah yang dengan perusahaan seperti itu. Gitu begitu. Ya. Jadi ada kedua belah pihak tuh mereka harus berembuk dulu seperti itu terhadap permasalahan begitu. Karena memang kami tidak bisa memaksa juga supaya sebuah perusahaan itu harus punya serikat pekerja kan enggak begitu. Begitu. Nah, makanya ada SPN. SPN ini yang menjembatani seperti itu. Iya, telaten gitu. Banget SPN. Iya, teman-temannya begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti ini bentuk pembinaan kepada kami. Jadi kami juga pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan terkait dengan peraturan perusahaan, kemudian struktur upah gitu ya. Nah, ini juga bentuk pembinaan dari kami, baik itu dalam bentuk temu muka ya dengan perusahaan,
juga dalam bentuk pembinaan-pembinaan non ya, tidak dengan tatap muka. Biasanya kalau ada masalah-masalah seperti itu misalnya, kemudian kita tahu bahwa peraturan perusahaan ini mungkin ada yang perlu diperbaiki. Ini yang sebagai bentuk pembinaan kami, ini loh, tolong ini bisa diperbaiki, ya, seperti itu. Biasanya munculnya begitu pada saat ada permasalahan, kemudian kita buka, pastinya ya sebagai dasar kita memediasi, kita buka peraturan perusahaannya dan dokumen-dokumen lainnya seperti itu. Gitu. Bu, kalau misalkan mau bikin bipartit itu apakah memang harus ada serikat pekerjanya atau cukup dengan organisasi sederhana misalnya? Iya, karena bentuknya adalah kelembagaan ya. Jadi harus bentuk lembaga. Dia ada serikat pekerjanya, gitu. Ada bentuk apa ya namanya, lembaga ya di dalam perusahaan. Begitu. Gitu. Kadang kan ada nih Bu, perusahaan yang tidak menghendaki ada berdirinya serikat di perusahaan itu gimana Bu? Cara apa yang dilakukan oleh dinas dalam mengedukasi perusahaan itu? Begini, sebenarnya itu tuh biasanya muncul pada saat ada permasalahan biasanya. Kalau kok situasinya kondusif, biasanya hal itu tidak terangkat seperti itu. Gitu ya. Iya. Ya tadi saya contohkan, misalnya di sebuah perusahaan itu tidak ada serikat, tetapi misalnya ada masalah personal biasanya. Nah ini ya, personal ini dengan perusahaan, yang penting kedua belah pihak ini, antara pekerja dan pemberi kerja ini mereka bertemu dulu seperti itu. Permasalahannya apa, mereka selesaikan. Jika tidak terjadi kesepakatan, ini baru dengan dibuktikan oleh tadi ada daftar hadir, ada kemudian risalah rapat yang gimana, hasilnya gimana. Nah ini sebagai lampiran pada saat mengajukan minta dimediasi oleh Dinperinaker. Begitu. Gitu. Sebenarnya nggak rumit ya Bu ya? Iya, kami mengupayakan ini dua belah pihak ini bicara dulu seperti itu. Cuman yang bikin rumit itu kadang mungkin saking bunetnya pikiran mungkin. Iya, gitu ya. Kadangnya merasa kalau ya sebenarnya kalau kita namanya rembukan itu kan harus dengan legowo seperti itu. Tapi kadang-kadang ya manusiawi gitu ya, masing-masing bertahan dengan pendapatnya. Akhirnya kita pertemukan, kita mediasi seperti itu. Ya, saya sering dulu ikut nonton mediasi di Naker itu. Wah, iya, di luar iya biasa begitu. Tapi alhamdulillah kita sering sudah berakhir dengan perjanjian bersama, kesepakatan itu. Alhamdulillah terjadinya selalu begitu. Ya, tapi itu asik loh Bu. Sebagai dari sisi lain ya Bu ya, saya melihatnya kan dari sisi lain bahwa itu akan mendewasakan kita sebagai orang yang mungkin ya kayak Ibu lah, semakin wise, semakin bijaksana ketika melihat setiap persoalan gitu. Ya harus seperti itu, gitu ya. Pada saat proses untuk mediasi itu kita harus memakai beberapa strategi. Itu tidak lantas kemudian dipertemukan, kita ketemu dulu dengan pengusahanya, baru itu kita ketemu dengan pekerja. Biasa disebutkan setengah kamar biasanya gitu. Kita bicara baik-baik begitu. Nah, baru setelah mereka adem lah gitu ya, kita pertemukan begitu. Iya, jadi harus bisa memainkan emosi, bener Bu ya. Tapi kita bekerja secara normatif, itu aja. Iya, itu yang poinnya ya. Artinya saya sangat respect dengan teman-teman di Dinperinaker bahwa untuk masalah seberat sebenarnya itu kan masalah yang luar biasa berat untuk sebagian orang, terutama teman-teman pekerja gitu ya. Nah itu kan menjadi wah ini gimana cara menyelesaikannya. Saya ngelihat tuh, wih cantik permainannya. Maksudnya tuh saya ngelihat, wih kok asik ya. Nontonnya itu semakin gini. Semakin jadi ngerti akhirnya inilah manajemen. Ya, sebenarnya itu tadi peran tripartit tadi. Pada saat ada perselisihan dari pihak Pak Jumali ini yang mendampingi yang
Serikat Pekerja ya Pak Jum. Nanti kalau ini kita bicara dengan Pak Jumali dan kawan-kawan gimana supaya ikut mengademkan misalnya seperti itu. Gitu. Sebenarnya kita dengan itu ya Pak Jum ya. Iya, pokoknya kepala dingin, hati tentrem gitu. Hati boleh panas, kepala iya, dingin. seperti itu. Baik, Bu. Sebenarnya pingin lebih lanjut, cuman kayaknya waktunya udah pungkasan ini. Nah, gini deh, Bu. Apa yang mungkin menjadi gambaran ke depan untuk dunia ketenaga kerjaan di Kota Pekalongan menurut Ibu? Ya, yang pasti mari kita bersama-sama menciptakan iklim kerja yang sehat. Terjadi harmonisasi keterikatan antara pekerja dan pemberi kerja, juga pemerintah yang sebagai di tengah-tengah posisinya seperti itu yang penting, sama-sama menyadari posisinya, karena sebenarnya pekerja dan pemberi kerja ini saling membutuhkan, begitu. Nah, harapannya seperti itu, ada harmonisasi, keterikatan, gitu aja. Oke, Mas Jumali. Ya. Kalau kita sih menyarankan kepada teman-teman untuk tetap di jalan, bahwa segala sesuatunya itu ya otomatis kalau kita tidak menekuni apa yang menjadi tujuan kita, otomatis itu akan konsekuensi terhadap perjuangan itu akan hilang. Terus jalan boleh berubah, tapi ya sesuai kemampuan kita. Tidak boleh memaksakan kemauannya tinggi tapi kemampuannya tidak ada, kita memaksakan, otomatis itu harapan untuk merubah sebuah jalan itu tidak akan pernah terwujud, karena hanya mengutamakan kemauannya saja, tidak memperhitungkan kemampuannya. Ataupun kita harus rajin menyalip yang tadi disampaikan oleh Bu Betty, harus berstrategi dalam segala hal, karena kalau mengutamakan mementingkan kemauan yang besar itu, tapi kita tidak mengukur kemampuan, otomatis mau berstrategi secara apapun itu tidak akan menghasilkan apapun. Jadi kita menyarankan sama teman-teman, stick di jalanmu, kemauan dan jalanmu boleh buat, tapi jangan pernah merupakan sejarahmu itu saja. Buruh tetap buruh, karena itu tidak bisa merubah hal lainnya sih. Ya. Oke, Bu Eti dan Mas Juali, ini kayaknya obrolan ini sebenarnya sangat menarik dan saya sebenarnya masih sangat pingin banget ngobrol, cuman masih ada waktu. Kalau misalkan ada waktu, mungkin kita jadwal ulang deh, Bu. Boleh Mas. Ya, asal kita nanti kesepakatan waktunya. Gitu. Dulu sering gabung ngobrol diskusi bareng dengan kita, Bu. Iya, boleh. Iya, asik nih kayaknya. Masalah perburuan ini seru karena kita belum sampai ke proyeksi ke depan ya, bagaimana kemudian 10 tahun berikutnya Pekalongan seperti apa, 20 tahun berikutnya akan bagaimana. Nah, ini juga kayaknya masih menjadi PR besar untuk kita semuanya. Dan harapannya mungkin masyarakat Pekalongan juga sudah mulai pandai membaca lah peluang-peluang apa yang memungkinkan untuk bisa dikerjakan. Itu obrolan kita sore hari ini. Terima kasih Bu Betty. Sama-sama. Terima kasih Mas Jumali atas kesediaan waktunya. Dan kita akan jumpa lagi di layanan publik minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Telah Anda ikuti talk show layanan publik dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Sampai jumpa.